Indonesia, Zamrud Khatulistiwa, adalah surga tropis dengan kekayaan alam luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, negeri ini dianugerahi hutan lebat, sungai yang mengalir jernih, pegunungan megah, dan lautan yang kaya akan kehidupan. Alam Indonesia bukan hanya indah, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi jutaan rakyatnya. Setiap jengkal tanah, setiap tetes air, dan setiap hembusan angin menyimpan potensi yang tak ternilai. Namun, di balik keindahan itu, ancaman besar terus mengintai. Kekayaan kita jadi incaran dan objek pencurian. Hutan-hutan yang dulu hijau kini terancam gundul akibat penebangan liar dan pembalakan tanpa izin. Tambang-tambang ilegal merusak tanah dan air, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Alam yang seharusnya diwariskan ke generasi mendatang, justru dirampas dan dieksploitasi tanpa ampun. Sejak dulu, harta Nusantara jadi magnet pihak asing dan oknum dalam negeri yang rela menjual kedaulatan demi keuntungan pribadi. Sejarah mencatat, rempah-rempah, emas, dan hasil bumi kita pernah jadi rebutan bangsa-bangsa dunia. Kini, pola lama itu berulang, hanya saja dengan wajah yang berbeda. Sumber daya alam kita terus mengalir ke luar negeri, seringkali tanpa memberi manfaat yang adil bagi rakyat. Praktik penyelundupan dan pencurian sumber daya alam terjadi setiap hari, mengalirkan kekayaan ke luar negeri secara ilegal. Kayu, batu bara, emas, bahkan satwa langka diselundupkan tanpa jejak, meninggalkan kerusakan dan kemiskinan di tanah sendiri. Setiap truk kayu ilegal, setiap kapal yang membawa hasil tambang tanpa izin, adalah potret nyata hilangnya hak kita atas kekayaan negeri sendiri. Ini bukan sekadar tugas pemerintah. Ini panggilan bagi seluruh anak bangsa untuk peduli dan bertindak. Masyarakat, pemuda, dan komunitas lokal mulai bergerak, menanam pohon, menjaga sungai, dan melawan perusakan lingkungan. Setiap aksi kecil, setiap suara yang bersuara untuk alam, adalah harapan baru bagi masa depan Indonesia. Kita semua punya peran untuk menjaga warisan ini. Setiap sumber daya yang dicuri adalah masa depan kita yang hilang. Tanah yang tandus, sungai yang kering, dan hutan yang gundul adalah peringatan keras bahwa kita harus bertindak sekarang. Jika tidak, anak cucu kita hanya akan mewarisi cerita tentang kejayaan alam yang pernah ada, tanpa bisa menikmatinya. Menjaga kekayaan alam berarti menjaga martabat dan masa depan Indonesia. Dengan bersatu, kita bisa memastikan negeri ini tetap menjadi surga, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Mari kita rawat, lindungi, dan cintai alam Indonesia, demi negeri yang lebih baik. Pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat Indonesia begitu diincar dunia? Negara kepulauan ini bukan hanya kaya akan budaya dan keindahan alam, tapi juga menyimpan harta karun luar biasa di bawah permukaan tanah dan lautnya. Jawabannya terletak pada cadangan sumber daya alam strategis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di daratan, tambang-tambang besar menggali logam dan mineral yang sangat dibutuhkan dunia. Di lautan, kekayaan minyak dan gas bumi menanti untuk dieksplorasi. Sementara nelayan kita menggantungkan hidup pada hasil laut yang melimpah. Indonesia adalah produsen utama nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan perak. Komoditas yang kini menjadi rebutan di pasar global. Setiap bongkah nikel dan timah yang dihasilkan, setiap gram emas yang ditambang, menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Nikel misalnya, kini jadi kunci utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Teknologi masa depan yang ramah lingkungan. Timah dari Indonesia sangat vital untuk industri elektronik, mulai dari ponsel hingga komputer yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa logam-logam ini, kemajuan teknologi dunia akan terhambat. Bauksit, bahan dasar aluminium, juga tak kalah penting. Aluminium digunakan di berbagai sektor, dari konstruksi, transportasi, hingga kemasan makanan. Semua itu berawal dari tambang-tambang bauksit di tanah air. Tak hanya mineral, potensi energi terbarukan Indonesia juga sangat besar. Kita punya panas bumi yang melimpah, arus laut yang kuat, dan sungai-sungai yang bisa menghasilkan listrik ramah lingkungan. Sumber energi ini bisa menjadi solusi krisis energi global di masa depan. Jika dikelola dengan bijak dan berkelanjutan, kekayaan ini bisa mengangkat Indonesia menjadi pemain utama dalam transisi energi dunia. Kita punya peluang besar untuk menjadi pusat industri hijau dan teknologi masa depan. Namun, di balik potensi itu, ada tantangan besar. Kekayaan alam ini juga membuat Indonesia rentan terhadap konflik kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber daya kita selalu dalam radar geopolitik dan ekonomi global, menjadi rebutan banyak pihak.
Setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam kita dipantau ketat, bahkan sering diintervensi oleh kepentingan asing. Pemerintah harus cermat dalam menjaga kedaulatan dan memastikan manfaatnya untuk rakyat. Kekayaan ini adalah potensi kemakmuran yang luar biasa, namun juga sumber ancaman jika tidak dikelola dengan hati-hati. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mampukah kita menjaga dan memanfaatkannya untuk generasi mendatang? Sejak zaman dahulu, kekayaan alam Indonesia telah menjadi daya tarik utama bagi bangsa-bangsa asing. Hutan lebat, sungai yang melimpah, dan pegunungan tropis yang subur menyimpan sumber daya yang tak ternilai. Kekayaan ini telah menjadi incaran sejak berabad-abad lalu, bahkan sebelum Indonesia dikenal dunia sebagai negara merdeka. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Mereka terpikat oleh rempah-rempah yang sangat berharga di pasar dunia. Kedatangan mereka bukan sekadar berdagang, melainkan juga membawa kolonialisme dan eksploitasi besar-besaran. Pelabuhan-pelabuhan Nusantara menjadi saksi bisu perebutan kekuasaan dan kekayaan. Sistem tanam paksa yang diterapkan penjajah memaksa rakyat Indonesia bekerja keras di perkebunan dan ladang, menghasilkan rempah, kopi, dan hasil bumi lain yang kemudian diangkut ke Eropa. Kemakmuran bangsa penjajah dibangun di atas penderitaan dan keringat rakyat Nusantara, yang hak-haknya dirampas demi keuntungan asing. Setelah Indonesia merdeka, bentuk intervensi asing berubah. Kini, kontrak pertambangan dan investasi asing seringkali lebih menguntungkan pihak luar. Perusahaan-perusahaan multinasional masuk dengan modal besar, menguasai tambang-tambang emas, tembaga, dan batu bara, serta membawa teknologi modern yang kadang justru mempercepat eksploitasi. Sumber daya alam terus dikeruk tanpa henti. Akibatnya, kerusakan lingkungan pun tak terhindarkan. Hutan gundul, sungai tercemar, dan lahan bekas tambang yang gersang menjadi warisan pahit bagi generasi mendatang. Sementara itu, keuntungan besar justru mengalir ke luar negeri. Kini ancaman terhadap kekayaan alam Indonesia juga datang dari praktik ilegal. Pencurian dan penyelundupan hasil tambang, kayu, dan sumber daya lain dilakukan oleh jaringan mafia internasional, seringkali melibatkan oknum dalam negeri. Aparat keamanan terus berupaya menindak, namun tantangan semakin kompleks. Sejarah seolah berulang. Dulu VOC dan kolonialisme, kini perusahaan multinasional dan mafia sumber daya. Hanya aktor dan metodenya yang berubah, namun tujuannya tetap sama, menguasai kekayaan Indonesia. Memahami sejarah panjang incaran asing atas kekayaan alam Indonesia sangat penting. Dengan belajar dari masa lalu, kita bisa lebih waspada, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memastikan kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Pencurian kekayaan alam kini terjadi secara masif dan terang-terangan. Sindikat terorganisir, didukung oknum aparat, menambang dan menyelundupkan hasil bumi tanpa izin. Modusnya beragam, tambang ilegal, pencampuran hasil tambang, hingga penyelundupan lewat pelabuhan tikus. Dampaknya bukan hanya ekonomi, lingkungan rusak, hutan gundul, lahan tercemar, dan konflik sosial meningkat. Negara kehilangan triliunan rupiah, sementara rakyat menanggung kerusakan. Setiap ton timah yang diselundupkan berarti hak anak-anak Indonesia terampas. Ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan masa depan bangsa. Kejahatan ini harus dilawan bersama. Bangka Belitung, produsen timah dunia, jadi contoh nyata betapa parahnya pencurian kekayaan alam. Ribuan tambang ilegal beroperasi, merusak lingkungan dan menguras kekayaan negara. Sebelum operasi tegas, 80% timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri, negara hanya dapat remah-remah. Penyelundupan dilakukan lewat pelabuhan tikus dan kapal kecil, menuju pasar internasional. Masyarakat lokal terjebak, sebagian ikut menambang ilegal, sebagian hanya bisa pasrah. Kasus ini alarm keras, tanpa tindakan tegas, kisah serupa akan terus terjadi di daerah kaya sumber daya. Bangka Belitung adalah cermin masalah nasional, lemahnya pengawasan dan korupsi. Pemerintah akhirnya bertindak tegas di Bangka Belitung. Sejak September 2025, operasi besar-besaran digelar melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai. Ribuan tambang ilegal ditutup, pengawasan jalur keluar diperketat, dan patroli laut ditingkatkan. Setiap pelaku dari penambang hingga cukong besar jadi target penegakan hukum. Operasi ini menunjukkan negara serius melindungi kekayaannya. Tidak ada kompromi. Pendekatan proaktif dan sistematis ini jadi model untuk wilayah lain.
Keberhasilan di Bangka Belitung membuktikan dengan kemauan politik dan sinergi aparat, masalah besar bisa diatasi. Negara menunjukkan taringnya demi hak rakyat. TNI kini jadi garda terdepan menjaga kekayaan negara, bukan hanya kedaulatan militer. Pencurian sumber daya alam adalah ancaman nyata bagi ekonomi dan keamanan nasional. TNI turun langsung patroli laut, penyisiran tambang ilegal, dan pemetaan jaringan mafia. Sinergi TNI, Polri, dan Bea Cukai jadi kunci keberhasilan operasi. Menjaga kekayaan alam adalah bagian dari tugas bela negara. Keterlibatan TNI harus terus didukung dan diawasi agar tetap sesuai hukum. Inilah wujud TNI manunggal dengan rakyat, berjuang untuk masa depan Indonesia. Kerugian negara akibat penyelundupan timah ilegal mencapai triliunan rupiah. Setelah operasi tegas, negara berhasil menyelamatkan hingga 22 triliun rupiah hanya dalam beberapa bulan. Uang ini bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan membantu jutaan keluarga. Potensi penyelamatan ke depan bahkan lebih besar, bisa ratusan triliun jika diterapkan di sektor lain. Setiap rupiah yang diselamatkan adalah kemenangan rakyat. Data ini bukti bahwa ketegasan dan kawan politik membawa hasil nyata. Harapan baru, kekayaan alam akhirnya bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan, kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Uang triliunan hasil operasi harus kembali ke rakyat lewat program nyata, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Presiden Prabowo menegaskan tujuan akhirnya memberantas kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Kita harus membangun industri hilirisasi, mengolah sumber daya di dalam negeri, agar nilai tambah dan lapangan kerja meningkat. Kedaulatan ekonomi membuat Indonesia berdiri tegak di panggung dunia. Perjuangan ini panjang, mafia sumber daya tak akan diam. Dibutuhkan konsistensi, keberanian, dan dukungan masyarakat. Mari jaga harta karun negeri ini demi masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera.